Habis ini kamu mau kemana? Ke kantin kayaknya, soalnya lapar. Aku juga ikut ya. Kita sih kelompok industri sama siapa ya? Sama Yafi apa ya? Yafi Mustafa. Iya, Yafi Mustafa. Oke, terus selanjutnya? Satunya sama Afi. Afifatus. Ya, Afi Fatus. Oh, ya mungkin kita langsung diskusiin, tapi kok kabarin mereka dulu kan ya? Iya, cepatnya ya. Oke. Bentar dulu ya. Kita nih ruangan berapa sih? L42. L42? Tapi iya. kita ini ada tugas tahu, kita Iya. sekelompok. Ekonomi industri ya? Duanya lagi berempat kan harusnya. Afsah ya? Ya Afsa sama Laila ya? Yaudah nanti dikonfirmasi aja kalau Ya. gitu mah. Gampang ah. Lagi aja. Lihat Nona makin gagal bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis pulang rantau dah. Di kelas 5 ESB. Kemarin sih kita ekonomi industri sampai mana ya? Kan kita baru pertemuan ketiga. SCP. Oh, SCP. Coba aku mau lihat. Oh iya, tentang struktur, terus ada kendak, ada juga apa lagi? Performance, Oke. iya. Mungkin buat persiapan besok juga kita mau presentasi ya? Iya. Mau lihat deh, kita materinya tuh apa ya? Foto-foto mulu nih anak. Emang apa sih? Mumpung iPhone ini bagus, buat video, buat selfie bagus. Kenapa mau ikut? Ikut sini. Ih, tapi kenapa ya? iPhone kan mahal. Masih banyak banget yang minat, padahal kayaknya sama aja deh sama Android. Iya ya. Mungkin biar kita nggak penasaran, biar kita tahu nih kenapa sih Android sama iPhone tuh bisa ada perbedaan. Kita mungkin langsung kepoin aja ya di materi diferensiasi produk dan juga saluran pemasaran, ada juga distribusi global. Studi kasus diferensiasi produk, saluran pemasaran, dan distribusi global antara Android dan iPhone. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa ada produk yang mahal tapi dia tetap laris, sedangkan itu ada juga produk yang murah tapi dia tetap punya pasarnya sendiri. Nah, ini dia nih yang dinamakan dengan diferensiasi, strategi para perusahaan untuk bisa membedakan barang atau jasanya dengan para pesaing lain. Terus gimana sih caranya? Jadi, diferensiasi itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk nih. Yang pertama itu lewat produknya, melalui kualitas, fitur yang unik, dan juga desain yang khas. Kemudian yang kedua bisa juga melalui mereknya. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu membranding dan juga membuat citra yang baik agar tetap terkesan baik oleh para konsumennya. Yang ketiga itu dari layanannya, mulai dari after sales, kemudian garansi, dan juga customer care agar konsumen itu selalu merasa diperhatikan oleh perusahaan begini. Oke, contoh yang bisa kita ambil itu banyak banget. Terlebih lagi di sekitar kita juga banyak nih. Bisa kita ambil seperti smartphone Android yang menampilkan banyak fitur dan juga harga yang lumayan terjangkau. Dan dengan dibandingkan dengan iPhone yang menawarkan citra eksklusif. Penasaran gak sih sama proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen? Kira-kira itu namanya apa ya teman-teman? Jadi, proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen itu dinamakan dengan proses saluran pemasaran. Ada beberapa jenis sih dari saluran pemasaran sendiri. Yang pertama itu ada saluran pemasaran secara langsung, dan yang kedua ada saluran pemasaran secara tidak langsung. Proses pemasaran langsung produk iPhone itu menggunakan pendekatan edukasi kampanye yang menekankan kualitas, kemudian keaslian produk dan layanan purna jual yang handal. Mereka melibatkan iklan digital, media sosial, event, dan toko resmi Apple yang memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Kemudian Android sendiri yaitu melalui aplikasi mobile yang memudahkan konsumen untuk mengakses informasi produk, promosi, dan layanan tanpa adanya distraksi dari kompetitor lain. Proses saluran pemasaran tidak langsung produk iPhone biasanya yaitu menggunakan pasar grey market atau biasa kita sebut dengan iPhone Inter.
Biasanya pasar ini melibatkan importir tidak resmi. Produk yang dijual itu biasanya lebih murah, tetapi tanpa adanya jaminan resmi dan layanan purna jual yang kuat. Selanjutnya, produk Android, yaitu menggunakan pemasaran tidak langsung melalui distributor, kemudian akan diserahkan kepada pengecer, lalu akan diserahkan kepada subpengecer. Distribusi global itu ialah suatu proses penyaluran atau mendistribusikan suatu produk negara sendiri ke pasar internasional. Jadi faktor selanjutnya produksi itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu tentang logistik atau transportasi. Yang kedua itu tentang regulasi atau aturan, dan yang ketiga itu tentang adaptasi budaya atau selera lokalnya. Ini brand besar ini yaitu brand Samsung. Ini contoh sebuah perusahaan yang menerapkan ketiga faktor tadi, yaitu yang pertama tentang logistik transportasi, yang kedua regulasi, yang ketiga adaptasi terhadap masyarakat gitu, selera konsumen gitu. Yang pertama itu mereka ini telah menerapkan telah bersertifikasi tentang aman bagusnya produk mereka, dan yang kedua itu regulasi mereka ini sudah diakui di seluruh dunia. Setiap negara regulasinya memenuhi secara setiap negara. Contohnya seperti negara Indonesia itu mereka menciptakan suatu brand mereka itu yang HP entry level itu contohnya, yang seri Samsung A07 itu. Yang ketiga itu mereka telah menerapkan adaptasi terhadap konsumen Indonesia yang rata-rata menyukai brand Samsung ini dengan menyiapkan harga Samsung yang lebih murah gitu. Setelah memahami masing-masing konsep, sekarang kita nilai bagaimana ketiganya saling berhubungan. Diferensiasi membuat produk memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Keunikan tersebut harus kita sampaikan ke pemasaran yang tepat. Agar apa? Agar konsumen memahami dengan benar nilai atau kelebihan dari produk tersebut. Selanjutnya, distribusi global. Distribusi global memiliki peran yang sangat penting untuk produk kita, yaitu untuk memperluas jangkauan. Dengan terluasnya jangkauan, maka produk kita akan lebih dikenal oleh konsumen di berbagai negara. Contoh nyatanya adalah Apple. Apple mendistribusikan produknya melalui pasar internasional. Dengan hal tersebut, maka kita tahu bahwasanya diferensiasi selama pemasaran dan juga distribusi global sangat berkaitan dengan untuk membangun bisnis yang utuh. iPhone dan Android memiliki strategi yang berbeda, yaitu pada produk, pemasaran, dan distribusi. iPhone lebih menonjol pada desain yang simple, iOS eksklusif, dan juga citra premium yang membuatnya lebih fokus pada pasar negara maju dan juga distribusi terbatas. Sedangkan Android justru memberikan berbagai variasi merek, harga, dan juga fitur yang sehingga pemasarannya lebih luas di seluruh negara, di seluruh dunia, terutama negara berkembang. Hal tersebut membuat iPhone lebih menonjol pada loyalitas pengguna, sedangkan Android menguasai pangsa pasar global. Ingat, kunci keberhasilan dari penjualan produk itu bukan hanya dari harga, tapi dari nilai unik dan strategi pemasaran yang kita berikan hingga ke seluruh dunia. Jadi, kamu pilih produk yang mana? Ada yang mau berpendapat?